Masih membahas mengenai UN Cool aja di MTGW, program kita malam hari ini. Dan langsung untuk melihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia hasilnya. Teman-teman Anda sedang stres dan ketakutan dengan UN yang akan datang. Apa sikap Anda yang memilih A sebesar 1%, yang memilih B ia masih berjalan terus dan ternyata sebesar 92% dan yang memilih C 7% saja. Sangat membahagiakan bahwa Anda pilih B ya. Apa? Belajar seawal mungkin. Agar lebih siap melaksanakan UN dengan baik. Mas Ibram pilihkan mayoritas ini. Nama saya Hillary Veronica dari SMA 1 Jakarta. Super. Saya kelas 3 dan saya pilih B karena menurut saya memang kita harus belajar seawal mungkin. Dengan begitu persiapan kita akan lebih matang dan mengenai hasilnya itu kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha lihat apa yang sudah kita lakukan maka Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Super sekali. Apakah Anda setuju ini jawaban yang paling benar? Ya. Oke, apakah yang lain salah? Begini ya, yuk kita lihat. Ini saya mau buktikan bahwa sebuah pena tidak lebih penting daripada orang yang menggunakannya. Jadi ada orang bilang, penanya jelek, gitu toh? Yang menggunakan siapa? Oke, yuk kalau gitu. A. Mendekatkan diri kepada semua yang takut. Semua takut. Takut. Join. Tuh, takut bareng-bareng. Iya toh? Saya bilang gini, aku lebih takut. Di sana lebih takut. Yuk join ke sana, gitu. Nah, siapa yang memilih ini? Nanti saya tunjukkan apakah itu sikap yang salah. Saya memilih A karena kalau saya merasa takut sendiri, ya pokoknya saya harus bisa bareng-bareng gitu. Pak Mario kan kalau bersama-sama itu lebih baik daripada sendirian, Pak. Alasan saya itu. Harus takut bareng-bareng. Bukan bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Bagaimana? Sebentar, bagaimana? Kalau bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Jadi kita kalau takut, kalau bareng-bareng jadi nggak takut lagi gitu Pak. Gitu Pak. Nanti dulu. Anda itu di tengah-tengahnya orang ketakutan. Ya, kapan beraninya? Ya kalau kita bareng-bareng kita semangatin dulu. Baru kan kita semangat bareng-bareng. Jadi gitu, Anda Pak, masuk ya. kelompok penakut. Iya Pak. Jangan takut. Iya Pak, nanti nggak takut lagi Pak. Gitu. Nah itu 14.000 orang yang takut. Lihat ya. Takut is okay. Kalau nama Anda, Mbak Endang siapa? Latifah Pak. Oh baru ganti nama. Oke ya. Oke, nah. Ayo, ini ada nelayan. Oke, ada kabar nanti akan ada tsunami. Gitu. Takut nggak? Takut. Wajar nggak? Heran kalau ada orang bilang, mana tsunami-nya? Loh? Bring it on, baby. Gitu kan? Mana mungkin setiap orang takut. Setiap orang takut, punya takut. Takut itu rahmat. Bukan rendahnya derajat. Karena kita takut maka kita. Coba lihat. Jaket anti peluru ditemukan karena apa? Takut ketembak. Ini dadaku. Jangan kau tembak. Gitu loh. Karena tentaranya musuh gak mau dengar himbauan kita. Maka kita buat jaket anti peluru. Aha. Apa yang dilakukan oleh orang yang takut tsunami? Kabur. Yang kecil-kecil di antara yang takut kabur.
yang hebat-hebat membangun seawall, membangun menara besar, membangun properti real estate di atas gunung, lalu membuat brosur untuk wisata tsunami. Ayo, berarti kita itu hebat kalau menggunakan rasa takut untuk sesuatu yang produktif. Kalau takut untuk mengerdil, atau takut sibuk masuk ke kelompok takut. Lalu bilang jangan takut. Udah takut, kalian bilang beranikan diri. Kalau bilang gini, Anda kok memberanikan diri? Karena saya takut. Lihat ya, penakut sama pemberani. Sebetulnya apakah mereka sama-sama takut? Sama. Seseorang disebut pemberani karena memberanikan diri. Orang berani itu begini, takut sebelum UN. Waktu UN takut. Setelah UN lebih takut lagi. Dengarkan ini. Takut sebelum UN jadi dia belajar. Waktu UN dia takut menjawab 100 untuk pertanyaan 50. Sampai gurunya tanya, ini yang dari nomor berapa yang saya mulai nilai? Karena ini 100. Pertanyaannya 50. Oh 50 ya? Dia bilang gitu. Loh iki ya apa? Gitu kan? Takut selama UN. Sehingga dia berhati-hati. Takut setelah UN mengingat-ingat, aku ada salah nggak sama orang tua? Apa ada yang kurang aku lakukan? Sehingga tetap berdoa. Tuhanku, kalau ada salah-salahku, tolong dibetulkan. Dan selama aku menunggu, tolong aku didamaikan. Itu pemberani, itu tidak pernah selesai takutnya. Saya berdiri di sini sudah 5 tahun. Masih takut salah bicara loh ya. Kalau saya tidak takut salah bicara, saya sembarangan. Jadi takut itu tidak pernah selesai. Nah kalau begitu sampai ke C. Enjoy aja, yang penting happy. Soal lulus atau tidak itu urusan nanti. Yang penting enjoy. Ayo, siapa yang pilih itu? Good, nanti kita buktikan itu salah atau benar. Mas Ilham pilihkan itu, Mas. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya memilih C karena begini, Pak. Banyak orang yang belajar pun belum tentu dia lulus. Jadi sesuai dengan apa yang dipelajari, bagaimana cara belajar. Jadi kalau kita udah belajar, terus kita enjoy, kita happy, kita memerlukan ketenangan dalam mengerjakan soal-soal UN tersebut. Jadi kita harus senang, kita harus santai, kita tidak perlu belajar dari awal mungkin. Karena bila kita belajar terlalu awal, bisa jadi kita lupa. Itu pengalaman, Pak. Jadi yang penting kita santai, apapun yang hasilnya apapun itu usaha kita dari awal. Kita harusnya juga udah berusaha, udah berikhtiar, tinggal pasrah saja kepada Allah hasilnya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Apakah betul kalau belajar seawal mungkin nanti waktu ujian lupa? Ya, karena tidak mengulangi. Belajar itu tidak cukup sekali, berarti Anda itu kalau baca sekali. Sekali lupa, sekali lupa, sekali lupa. Hah? Berarti nanti anaknya banyak itu nanti, tapi nggak tahu namanya. Iya toh? Istrinya pulang arisan, anak-anak gimana? Tadi semua disiplin, cuman itu yang nakal sekali. Tapi aku sudah cubit dia. Terus istrinya tanya, yang mana itu? Oh itu bukan anak kita. Tuh. Itu tipe bapaknya itu. Belajar itu pengulangan. Tadi yang saya harapkan Anda mengatakan enjoy saja, itu karena Anda sudah siap. Orang-orang yang bilang enjoy aja tanpa persiapan, ini orang-orang irresponsible. Orang tidak bertanggung jawab. Dan pasti diberikan peringatan. Dan peringatan itu selalu mengenai kegelisahan hati. Selalu penyesalan. Oke?
So, yang bilang enjoy saja setelah siap, itu seperti saya sama Mas Hilbram datang naik di studio ini karena we are ready. Lalu doanya di sana hanya bilang, Tuhanku yang maha mencintai dan maha lembut, tolong lembutkan pendekatan kami, indahkan ilmunya, tinggikan gunanya, mudahkan implementasinya. Amin. Lalu kita berdiri di sini, enjoy. Itu loh, I'm not afraid. Gitu. Itu enjoy. So kalau begitu, yang ketiga bisa benar. Kalau sikap orangnya benar. Itu. Adik-adik, apakah saya waktu muda pandai? Apakah saya pandai? Atau biasa-biasa saja? Saya biasa-biasa saja. Sekarang, siapa yang merasa seperti saya? Yang tidak pandai, yang biasa-biasa saja? Angkat tangan. Siapa yang mau tampil di sini bersama saya? Betul, langsung berdiri. Beberapa, yuk, sini. Good. 1, 2, ada lagi? Ayo, Mbak, sini. Yuk, sini, cepetan. Udah kebanyakan ini. Ya, tapi berdiri aja. Sudah. Sudah. Udah terakhir ya. Mau melorot celananya dia tadi. Oke. Ini semua merasa tidak pandai. Iya. Saya pilih beberapa ya untuk wakil. Ini 1. 2. Izinkan saya ambil yang laki-laki dulu ya. Tuh, Mas sini. Lalu yang batiknya pembagian ini ya, sini. Merasa tidak pandai, saya mau buktikan sesuatu. Pendapat mereka salah. Lihat ya, kalau saya goyang-goyang gini. Dengar sesuatu nggak? Nggak dengar. Ini, kepala. Dengar apa? Kayak ada goyangan. Dengar nggak di kepala? Enggak. Enggak dengar apa-apa? Dengar apa di kepala? Enggak dengar. Ini dengar ada yang goyang di kepala ya? Yang goyang, yang dengar goyang itu karena otak sama tempurung kepalanya berbenturan. Itu berarti otaknya longgar. Jadi waktu digoyang koplak. Nggak mungkin. Coba dengarkan lagi. Dengar nggak? Nggak mungkin. Karena kalau dengar sampai digoyang sampai plak, itu yang koplak. Ini tidak, ini padet. Ini tadi. Yang bunyi itu di sini tadi. Oke? Berarti kita semua ini sudah cerdas, sudah diberikan otak oleh Tuhan yang cukup. Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin orang diberikan otak kurang untuk keberhasilan hidupnya. Pasti sudah cukup. You already have what you need to succeed. Anda itu sudah punya yang Anda butuhkan untuk berhasil. Nah ini. Lihat nih, dengar nggak? Enggak. Ini? Enggak. So, untuk kita semua, yuk kita berikan tepuk tangan ini. Ya, saya tidak tahu apakah Anda di rumah juga mencoba menggoyang-goyangkan badan Anda. Dan saya harapkan tidak ada bunyi apa-apa di kepala, karena kalau Anda itu namanya koplak ya. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Hoax nggak tahu, kerpean nggak tahu, mau lulus gimana ini?
Jadi kalau kekayaan kita itu hati yang baik. Karena dari hati yang baik berkembang semua yang baik. Gitu.